Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Bersama saya Andrew Pakpan, dalam episode kali ini kami akan menyiapkan liputan tentang upaya penanganan sampah. Jumlah penduduk yang terus meningkat tentu meningkatkan volume sampah. Sampah kertas dan juga sampah plastik menempati posisi pertama dan kedua dalam jumlah terbesar jenis sampah non-organik. Sampah plastik khususnya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai, tergantung jenis plastiknya, antara puluhan bahkan ratusan tahun. Oleh karena itu, langkah pertama yang penting adalah mengurangi konsumsi sampah. Kemudian langkah kedua adalah melakukan pemilahan sampah untuk didaur ulang. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2010 dan data dari masing-masing pemerintah daerah, jumlah penduduk dan jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari di beberapa kota besar di Indonesia adalah sebagai berikut. Jakarta dengan 10 juta penduduk menghasilkan lebih dari 6.000 ton sampah setiap hari. Medan, ibu kota Sumatera Utara, dengan 2,1 juta penduduk menghasilkan lebih dari 1.700 ton sampah setiap hari. Bandung, ibu kota Jawa Barat, dengan 2,4 juta penduduk menghasilkan lebih dari 1.100 ton sampah setiap hari. Surabaya, ibu kota Jawa Timur, dengan 2,8 juta penduduk menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah setiap harinya. Sementara Semarang, ibu kota Jawa Tengah, dengan 1,6 juta penduduk menghasilkan lebih dari 800 ton sampah per hari. Jumlah penduduk yang terus meningkat tentu meningkatkan volume sampah. Jika sampah-sampah ini tidak dikelola dengan baik, tentu akan memberikan dampak buruk bagi bumi. Pemilahan adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan. Sejak 23 tahun silam, Master Cheng Yen selalu menghimbau para relawan untuk menggunakan sepasang tangan yang digunakan untuk bertepuk tangan menjadi sepasang tangan yang bisa melakukan kegiatan daur ulang. Gerakan pelestarian lingkungan melalui daur ulang ini telah menyebar ke 50 negara di mana Seci berada, termasuk Indonesia. Sejak tahun 2004 hingga 2011, Yayasan Buddha Seci Indonesia telah mendirikan 16 depo daur ulang yang tersebar di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Bekasi, Lampung, Makassar, Batam, Biak, Pekanbaru, dan Tangerang. Depo daur ulang Muara Karang Pluit Jakarta Utara adalah salah satu contoh dari 6 depo daur ulang yang didirikan di Jakarta. Di depo inilah sampah diolah untuk menghasilkan nilai ekonomi yang kemudian dipergunakan untuk membantu sesama. Keberadaan depo daur ulang di tengah masyarakat juga menjadi tempat untuk melatih dan membina diri melalui gerakan pelestarian lingkungan. Depo ini berdiri sejak Januari 2008. Berukuran luas 30 x 10 meter, depo ini buka setiap Senin hingga Jumat, dari pukul 8:30 pagi hingga 4 sore. Setiap harinya rata-rata ada 10 mobil yang mengantarkan sampah siap pilah ke depo ini. Depo daur ulang Kosambi, Jakarta Barat adalah salah satu contoh lain depo daur ulang di wilayah Jakarta. Berdiri di lahan seluas 811 meter persegi, depo ini buka setiap hari mulai dari pukul 8 hingga 5 sore. Tak jarang, depo ini juga dikunjungi oleh masyarakat luar, seperti kalangan akademis, yayasan sosial, komunitas lingkungan lain, ataupun juga kelompok-kelompok pendidikan agama dan budi pekerti. Tangan yang melakukan pelestarian lingkungan adalah tangan yang paling indah. Itulah wejangan yang selalu disampaikan oleh Master Cheng Yen. Melakukan pelestarian lingkungan dengan sepenuh hati tidak hanya menjadikan bumi ini lebih indah dan bersih, tetapi juga membuat hati lebih jernih, pikiran lebih terarah, dan jiwa lebih merasa bersyukur. Setiap orang yang datang mendidik dan melatih dirinya sendiri secara tidak langsung. Selain mendidik dan melatih diri sendiri, kebersamaan yang dirasakan juga mengingatkan bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat hidup sendiri. Untuk menyelamatkan bumi, kita perlu berinteraksi, saling bahu-membahu, memecahkan masalah, dan mau menjalankan tanggung jawab bersama. Bisa mengurangi global warming. Yang penting cara mendaur ulang sama gimana cara melestarikan dunia ini. Itu buka plastik untuk daur ulang. Kayak
kertas yang masih ada putihnya bisa digambar. Setiap datang kelas itu bawa botol masing-masing. Jadi kita pikir kalau dari kita dulu yang kecil dari 60 orang ini nggak pakai botol sampah, minimal udah berkurang 60 botol gitu. Bimbing juga anak-anaknya untuk mulai mengumpulkan sampah tuh, bukan mengumpulkan tepatnya ya, mengurangi dan belajar bagaimana mensortir sampah gitu. Dan nggak boros lah, yang pasti bagaimana tuh daur ulang itu bisa kita terapkan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, jumlah timbunan sampah nasional diperkirakan mencapai 176.000 ton per hari. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2008, dari total timbunan sampah nasional, jumlah sampah yang diolah dengan dikompos atau didaur ulang baru mencapai 5% atau setara dengan 12.800 ton per hari. Perlu upaya keras dalam mengolah sampah tersebut dan tekad kuat untuk mengurangi konsumsi penyebab menumpuknya timbunan sampah. Banyak organisasi dan juga lembaga yang berupaya mengatasi masalah sampah. Salah satunya adalah XS Project. Mereka tidak hanya mengurangi sampah, namun mereka memfasilitasi pendidikan dan juga kesehatan yang baik bagi para pemulung. Masih banyak orang yang kurang peduli terhadap lingkungan. Bagaimana membuang sampah sembarangan. Coba menolak sampah. Misalnya menolak kalau belanja ke supermarket, kalau tidak perlu tas, coba ditolak. Supaya tidak ada lebih banyak sampah lagi yang mengotori bumi kita. Hal inilah yang dilakukan XX Project, mengolah sampah plastik menjadi tas kantong atau tote bag. Sampah plastik yang khusus dimaksud di sini adalah kemasan plastik pembungkus cairan pencuci pakaian, pencuci rambut, dan produk cairan lainnya. Sebetulnya, Access Project itu sebenarnya diamali oleh seorang teman saya, seorang Amerika yang dia itu seorang seniman yang sangat peduli sekali terhadap lingkungan. Waktu dia datang pertama kali ke Jakarta, dia lihat di Jakarta ini kok banyak sekali sampah di mana-mana, dan sampah ini yang menciptakan banjir. Kemudian dia lihat ada komunitas pemulung. Lalu dia pikir gimana caranya supaya bisa membantu membersihkan sampah di Jakarta. Lalu dia pikir, dia mendekatlah kepada pemulung itu. Kemudian dia bertanya, mengumpulin apa? Apa yang tidak dikumpulkan? Nah, kemudian salah satu sampah yang tidak dikumpulkan itu adalah sampah plastik kemasan yang banyak sekali. Pada waktu itu kira-kira 10 tahun yang lalu banyak sekali di mana-mana. Dari hasil riset pada pemulung tersebut, berdirilah XX Project pada tahun 2002. XX Project menjadi salah satu organisasi pionir dunia yang menciptakan produk-produk inovatif dari limbah. Tujuannya meningkatkan kesadaran mencegah kerusakan lingkungan dan mengurangi kemiskinan melalui pendidikan. Tujuannya adalah juga untuk mengedukasi orang. Sampah ini nih yang dibuang bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, bisa dipakai lagi. Berarti kita mengajarkan orang menghargai sampah yang mereka ciptakan sendiri. Kita juga memperpanjang usia sampah yang sudah tidak diinginkan. Kita tidak mengolah, memproduksi sampah yang bisa dijual oleh pemulung, karena itu berarti mematikan penghidupan dia. XX Project menjalin kerjasama dengan komunitas pemulung di wilayah Cirende Indah, Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Saat ini, sekitar 70 pemulung turut serta dalam kerjasama tersebut. XX Project membeli sampah plastik yang tidak terurai dan tidak memiliki nilai jual. Kantong-kantong ini pada dasarnya tidak dikumpulkan oleh komunitas pemulung karena tidak ada harganya, tidak ada yang recycle. Lalu kita engage mereka untuk, yuk ada satu material lagi nih yang bisa kalian menjadi tambahan pendapatan gitu. Dari material itu mereka yang pilah, mereka bantu sortir pertama, sortir kualitas pertama. Dari kualitas bahan, terus kebersihannya juga. Lalu masuk ke Access, kita bayar dengan sistem harga yang kita kerjasama, maksudnya sudah kita tentukan bersama berdasarkan perjanjian gitu, bareng gitu. Terus diolah lagi di sini, kita persiapkan lagi si material itu, karena bekerja dengan sampah kan kita bukan seperti layaknya produksi
biasanya yang material baru yang semua udah fabric gitu. Ini kita harus membuat fabriknya itu dulu, baru kita bisa membuat produknya. XX Project membuat produk yang berbahan dasar kemasan plastik yang digunakan di seluruh Indonesia dan bagian Asia lainnya. Jadi di sini area pertama di mana ketika kita menerima material-material kita dari billboard sama jok mobil. Untuk billboard sendiri di sini ada proses pemotongan. Jadi kita potong dari yang ukuran sebelumnya 4 meter kali 8 meter, 6 meter, 10 meter, jadi 2 meter kali 1 meter supaya lebih gampang untuk kita untuk handling ke depannya kayak mencuci, menjemur, pemotongan dan sebagainya macamnya. Jadi ini area pencucian kita. Tahap awalnya sebenarnya apa yang kita sudah terima dari pemulung itu sudah setengah bersih. Mereka juga sudah ada proses pemotongan dan sudah ada proses pencucian. Tapi di sini kita memastikan lagi bahwa hasil akhirnya akan sangat-sangat benar-benar bersih dan sudah tidak sesuai dengan kualitas yang kita butuhkan. Nah, di area yang kita bisa lihat ada billboard itu area pencucian billboard. Yang nantinya kalau untuk billboard dijemurnya seperti pakaian itu bisa dilihat di sana seperti itu. Untuk plastik proses pengeringannya sendiri ini merupakan proses yang cukup penting karena kita membutuhkan panas matahari untuk menghilangkan parfum yang ada di plastik-plastik ini. Karena untuk satu produk aja kita bisa menggunakan hampir 20 package sampah. Jadi wanginya itu bisa overwhelming banget kalau banyak banget. Ini proses pengeringan kita. Jadi kita ada dua tahap. Kita pertama taruh telungkup untuk mengeringkan semua airnya. Lalu kita balik lagi seperti ini, terbuka seperti ini untuk memastikan kalau chemicals dan parfumnya itu evaporate jadi sedikit menguap lah, jadi wanginya udah nggak setajam yang awal. Bagi kita penjahit itu senimannya karena mereka yang memilih dari billboard itu apa yang mau mereka gabungkan, bagaimana mereka mau mengkomposisikannya, plastik itu bagaimana mereka mau mengaturnya, itu semua diproses oleh penjahit kita sendiri. Jadi mereka ini seniman semua pada dasarnya. Reject means very dirty, lots of stickers, and sometimes burnt because they're under the sun, and also like wrinkles. And it ended up going back to the waste, but that's okay. At least we got a little bit more. Yeah. Setelah produk itu menjadi suatu produk dijual, maka beberapa hasil penjualannya kita sisihkan untuk beasiswa anak-anak pemulung. Kenapa? Kita tidak bisa membantu banyak kehidupan pemulung karena terlalu kompleks. Dengan membeli produk kita, itu berarti sudah membantu memperpanjang usia sampah yang mereka ciptakan, memberi penghasilan kepada produser yang membuat, dan kalau membeli, menghargai sampah yang dibuang, dan membantu masyarakat yang lebih membutuhkan. Jadi gini, kalau produk yang kita jual, itu 5% itu langsung dipotong, masuk ke uang beasiswa. Kemudian kok 5%, yang 95% kemana ya, Red? Pasti tanyanya gitu. Terus, kira-kira total 45% untuk membeli sampah kepada mereka. Kemudian sisanya adalah untuk memberikan penghidupan kepada produser. Jadi kalau berbicara mengenai kehidupan tidak hanya kepada hasil akhir, pemulung, komunitas, anak-anak. Di kantor ini, di workshop ini ada banyak orang-orang yang juga menggantungkan kehidupannya dari produk yang kita buat. Saya sudah bekerja sama dengan XX Project itu adanya kalau mau di mana ibu berada ya kita bantu. Tantangan XX Project adalah menyatukan visi dengan meningkatkan taraf hidup pemulung, mengurangi sampah dan mendukung komunitas tersebut. XX Project
cukup kompleks. Pada dasarnya kita sosial organisasi, NGO, tapi kita self-sustain through business. Solusi apa yang kita tawarkan yaitu transformasi dari sampah-sampah itu menjadi sebuah produk yang nantinya menjadi funding untuk dana beasiswa anak-anaknya, anak-anak pemulung tersebut. Barangkali kalau kita bisa menyekolahkan anak-anak mendapatkan ilmu yang lebih tinggi, penghasilan dan pekerjaan lebih baik, mungkin anak-anak itu tidak menjadi pemulung seperti orang tuanya. Nah, jadi kenapa kok anak-anak? Karena pemulung itu mereka sangat miskin, penghasilannya tidak cukup untuk bisa menyekolahkan. Jadi anak-anak umur 8-10 tahun sudah selesai SD, orang tuanya nggak punya uang untuk menyekolahkan SMP, akhirnya mereka harus bekerja, memulung, minta-minta, dan pekerjaan-pekerjaan lain. 10 tahun lalu program beasiswa ini pada awalnya diberikan hanya sampai tingkat sekolah dasar. Namun melihat kebutuhan yang terus berkembang, beasiswa XX Project diperluas hingga tingkat sekolah menengah kejuruan. Jadi Access Project sekarang ini membantu tidak banyak, hanya 56 anak. Kita berkomitmen untuk membantu mereka sekolah 12 tahun, dari SD sampai SMK. SD, SMP, tidak SMA, tapi SMK, supaya mereka bisa langsung dapat kesempatan bekerja. Oh iya, kan Ibu Retno udah bilang kan kemarin ya? Iya, ingat gak Bu Retno bilang, Septi kasih tahu Bu Warti kalau masih sakit gitu ya? Sebetulnya kalau misalnya membantu itu tidak mesti harus dengan mengeluarkan uang dan sudah membantu, tapi lebih pada action, lebih pada tindakan, apa yang bisa sebetulnya saya lakukan, yang sebetulnya dibutuhkan itu apa. Harapannya ya lebih baik lagi, jangan sampai putus gitu. Harapannya ya seperti itu, semoga anak-anak tahun depannya bisa sekolah terus, jangan sampai lepas gitu. Berpikir jangan sampai kayak mama bapaknya, karena mama bapaknya udah pemulung gini kan, harusnya anaknya jangan sampai kayak bapak sama mamanya, harus sekolah, kan nggak enak sama yang dibantu, harusnya lebih semangat lagi, insya Allah mungkin biar jadi juara salah satunya. Itulah harapan dan doa yang terucap dari Solehwati. Wanita berusia 30 tahun ini merupakan salah satu pemulung di komunitas Cirende, Ciputa Timur. Wati dan sekeluarga dipercaya untuk mengkoordinasi pengumpulan bahan kemasan plastik dari para pemulung. Mereka sudah tinggal lebih dari 10 tahun di tempat ini. Sebelumnya, mereka menjadi pemulung yang sering berpindah tempat karena mengalami penggusuran. Prosesnya sih ibu komunitas Cirendes ini ngumpulin, terus kirim ke saya, terus saya bersihin, saya guntingin, nanti kirim ke ibu, ke Access Project ke kantor. Kalau di sini saya beli sama komunitas Cirendesnya kotor, belum bersih, itu 2.000 per kilonya. Nah saya gunting, saya bersihin, saya cuci, saya jemur, saya kirim ke Access Project 8.000 1 kilonya. Setiap sore, Wati dibantu oleh ibunya dan kakaknya berbagi tugas membersihkan sampah plastik yang disetor ke XX Project setiap bulan. Bagi tugasnya kakak saya ngisiin airnya di bak-bak, ibu sepena. Nah kalau saya guntingin mama sama ibu setia, kalau saya nyuci, jemurin. Tapi kalau buat nyetor ke kantor Access, saya langsung ke sana. Kalau setiap bulan saya nyetor ke Access 800.000 itu 100 kilo sampahnya. Iya, buat itu 800.000 per bulan. Penghasilannya yang paling dapat 300.000 kali. Dibagi sama keluarga juga. Dibagi karena kan yang nyuci bukan saya aja. Spiral, betul. Spiral itu nggak mengandung hormonal, jadi dia bagus ya Bu buat kesehatan. Itu sebenarnya paling aman spiral karena dia nggak bikin gemuk gitu. Komunitas pemulung di Cirende ini terdiri dari 41 kepala keluarga.
Setiap bulan komunitas ini juga mendapatkan penyuluhan dan pelayanan kesehatan. Penyuluhan dan pelayanan kesehatan yang diberikan dapat mencakup pengobatan umum, gigi, mata, kesehatan ibu dan anak, penyuluhan keluarga berencana, dan banyak lagi. Kebersihan buat anak-anaknya, terus nyantauin yang baik-baik, suntik kayak penyuluhan suntik KB, diajarin gitu gimana caranya, terus gimana caranya menyusui, pokoknya penyuluhan kesehatan gitu. Selain itu, seminggu 2 kali, yaitu pada Selasa dan Kamis, para ibu juga mendapat pelatihan keterampilan. Komunitas Cirendes ini tadinya pada diem aja ibu-ibunya. Sekarang sih ada kegiatan, terus bahan-bahan yang tadinya nggak bisa digunain, taunya bisa bermanfaat buat anak-anak sekolah kita, anak-anak saya sendiri gitu. Ya perubahan, tadinya nggak bisa apa-apa jadi bisa. Ada perubahan emang. Tadinya nggak bisa bikin boneka jadi bisa. Tadinya tadinya nggak bisa apa-apa jadi bisa gitu. Sadar dengan lingkungan. Jadinya tadinya pada berserakan sampah pewangi, jadinya nggak ada di tong sampahnya. Karena udah diambilin kan, karena bermanfaat juga. Permasalahan sampah adalah permasalahan tanggung jawab kita semua. Dan permasalahan itu rentetannya banyak. Maksudnya bukan hanya masalah lingkungan dan sampah, tapi juga ada permasalahan sosial, ekonomi, kesehatan, dan banyak lah. Itu kompleks banget, dan itu semua nggak bisa cuman 1-2 orang doang yang menjadi solusinya gitu. Itu harus kerjasama dari semua orang. Mencoba untuk lebih menyadari pentingnya membuang sampah di tempatnya, mulai menolak bahan-bahan sampah yang berbahaya, yang berusia panjang, yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian mulai peduli terhadap orang-orang yang lebih membutuhkan. Untuk menjadikan dunia ini lebih baik tidak dapat melibatkan sebagian pihak saja. Demikian pun menggugah kesadaran lingkungan demi bumi yang lebih lestari. Mengubah sampah menjadi emas, dan emas menjadi cinta kasih. Membutuhkan uluran tangan dan kelapangan hati kita semua. XX Project dan komunitas Cirende telah memulainya secara nyata. Welas asih adalah kesediaan bersumbangsi tanpa memikirkan kesulitan dan jerih payah. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889 8100 5000 atau ke website DAI-TV dan media sosial DAI-TV. Akhirnya saya Andrew Pakpan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.